Shalom aleihim bisem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema dari Pak Gatot ya, dari Pak Gatot di Jakarta. Ya, Pak Gatot sudah beberapa kali menanyakan ya. Pak Gatot ini menanyakan tentang khotbah seorang pendeta itu mesti gimana, Pak Pendeta? Ya, maka judul kita kali ini adalah khotbah pendeta membinasakan. Hati-hati saudara ya. Tidak semua pendeta khotbahnya hal-hal yang alkitabiah. Justru khotbah yang membinasakan, ini bahaya saudara ya. Saya ambil contoh, ada seorang pendeta ya, badannya gede, wajahnya lucu. Disingkat pendeta gede lucu. Gede lucu disingkat apa? Ya, singkat sendiri. Pendetanya gede lucu. Ya, itu khotbahnya begini. Saudara-saudara, dengan berapi-api itu. Saudara-saudara, sifat sombong itu merupakan dosa terbesar di dalam kekristenan katanya. Semangat gitu. Semangat banget saudara ya, sehingga jemaat itu di quote and quote dibohongi. Dosa terbesar itu kesombongan katanya. Kesombongan itu nggak usah dipelajari, nggak perlu tempat katanya. Di gereja bisa sombong, di mall bisa sombong ya. Bener nggak? Kesombongan itu dosa yang paling parah, bener nggak? Ya tentu saja salah dong. Ya, dosa yang paling parah tidak diampuni adalah dosa maut. Apa itu? Menghujat Roh Kudus. Matius berapa? Matius 12 ayat 31. Kemudian bunuh diri 1 Korintus 3 ayat 17. Kemudian murtad Ibrani 6 ayat 6. Pendeta ini enggak baca Alkitab. Ya, cuman bisanya karena di depan jemaat dia itu. Dosa paling besar itu dosa kesombongan. Kesombongan itu nggak perlu tempat, di mana-mana orang bisa sombong, di gereja bisa. Itu khotbah membinasakan kayak begitu, ya. Ya, terus ada pendeta lain misalnya begini ya, Pak Gatot ya, misalnya Pak Gatot begini ya, ada pendeta lain itu. Saudara-saudara, kita harus hormat kepada Allah kita, Bapa di surga. Nggak baca Alkitab nih pendeta nih ya. Emang di surga ada Bapa zaman Nuh ya? Emang zaman Nuh di surga ada Bapa? Tunjukkan satu ayat kalau di surga ada Bapa. Di surga yang ada Yesus ya. Dulu Bapa yang Anda sembah-sembah adalah kiasan Yesus. Waktu Yesus jadi manusia, Yesus memakai Bapa sebagai kiasannya dia. Yesus kan manusia, kiasan dia sebagai roh di surga itu adalah Bapa. Yohanes 16 ayat 25. Maka Yesus ngomong Bapa itu kiasan. Ketika dicecer terus nih, Yesus siapa sih Bapa? Bapa itu aku. Siapa lihat aku lihat Bapa. Siapa kenal aku kenal Bapa. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Siapa lihat aku lihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Ya. Banyak pendeta yang khotbah gitu. Dipikirnya kalau pendeta khotbah itu sesuatu yang wah loh. Enggak saudara. Kalau pendetanya tidak alkitabiah, maka khotbahnya membinasakan. Ingat itu ya saudara ya. Saudara, Kristen itu ada dua golongan, Anda sudah tahu ya. Ada Kristen domba, ada Kristen kambing. Anda kan hidup zaman Nuh toh. Zaman sekarang toh, pemisahan Kristen domba dan kambing itu terjadi pada saat Yesus sudah naik ke surga. Ingat, ada pemisahan domba dan kambing itu ketika Yesus sudah naik ke surga. Matius 25 ayat 32 sampai 46 jelas. Di situ menulis sama-sama orang Kristen, sama-sama satu golongan. Yesus itu memisah, satu kelompok Kristen ini memisah. Ada yang golongan domba ke kanan, ada golongan kambing ke kiri. Dimulai ketika Yesus naik ke surga. Dulu baptisan itu dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, lalu rasul-rasul baptisan berubah. Baptisan dalam nama Yesus. Ini domba.
Kalau yang masih ngotot baptisan Bapa Anak Roh Kudus, kambing. Nyembah itu Bapa dulu sebelum Yesus naik ke surga, karena Yesus perlu kiasan untuk dirinya. Ketika sudah naik ke surga, maka nyembah itu Yesus. Siapa yang tidak percaya bahwa aku itu Yesus adalah Allah, maka mati dalam dosamu. Makanya rasul-rasul nyembah itu Yesus. Dulu nyembah Bapa. Dulu doa itu Bapa kami sebelum Yesus naik ke surga. Lalu setelah Yesus naik ke surga, doa itu langsung pada Yesus, karena Yesus sudah ngomong di dalam Yohanes 16 ayat 26. Kamu akan meminta kepadaku dan aku tidak lagi meminta kepada Bapa bagimu, ya. Very clear. Tetapi Kristen ini ada yang tetap kambing, gitu. Tetap kambing. Jadi pendeta-pendeta yang masih mengkhotbahkan, yaitu hal-hal lama, nyembah Bapa, doa Bapa kami, baptisan Bapa Anak Roh Kudus, plus segala tetek bengeknya, baptisan percik bayi, gitu. Apalagi pengakuan iman rasuli, kemudian apalagi berbahasa roh sikara lamara baraba di dalam ibadah, gitu. Doktrin Tritunggal, itu semua Kristen kambing. Kristen domba adalah Allah itu esa, pasti satu, pasti roh, pasti mahadir. Allah esa misalnya di Markus 12 ayat 29, pasti satu, Galatia 3 ayat 20. Pasti roh, Yohanes 4 ayat 24. Pasti maha hadir, yaitu melingkupi seluruh bumi, Yeremia 23 ayat 24, atau Ibrani 4 ayat 13. Ya, tidak ada Allah Tritunggal, itu tidak ada. Pak, itu kan pemahaman kami saja, tapi Tritunggal tapi esa, ya. Kalau esa ya esa, nggak usah diputer-puter, karena ini teologi. Kristen kambing kayak gitu. Tadinya satu kelompok, perhatikan Matius 25 ayat 31. Ya, 31 ya, lalu ayat 31 32 ya toh. Semua bangsa yang tadinya satu kelompok ini, tadinya satu kelompok ya, memang satu namanya juga Kristen semua ya toh. Lalu dipisah, ada Kristen domba, Kristen kambing. Hebatnya Saudara, Kristen domba masuk surga, Kristen kambing masuk neraka. Ya. Ya, Saudara sadari ya, pendeta itu ada dua, pendeta domba sama pendeta kambing. Kalau pendeta kambing beritanya pasti Injil lain, membinasakan, hati-hati khotbahnya pendeta. Cek dulu ini pendeta domba apa pendeta kambing. Kalau pendeta domba itu yang disembah Yesus. Kalau pendeta kambing yang disembah Bapa yang kiasan ini, yang dia nggak paham bahwa Bapa kiasan itu sudah finish, gitu. Itu adalah kiasannya Yesus ketika Yesus jadi manusia. Bapa yang kekal itu Yesus, bukan kok Bapa yang sekarang Anda agung-agungkan itu, gitu. Bapa sudah finish, sembah itu siapa? Yesus Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20 maupun Roma berapa ya? Roma 9 ayat 5 ya. Di situ ada Allah yang layak ditinggikan selama-lamanya. Roma 9 ayat 5 ya. Ya, sebenarnya benar Roma 9 ayat 5 ya. Coba dicek ya. Sorry kalau salah, tapi ingat saya Roma 9 ayat 5. Ya. Ya Saudara ya. Jadi gampang ngecek gitu. Pendeta boleh khotbah itu boleh berapi-api, cek dulu siapa yang disembah pendeta ini. Kalau masih nyembah Bapa berarti dia pendeta kambing. Ingat ya, pendeta Kristen kambing. Kalau yang disembah Yesus Allah yang benar, baptisannya dalam nama Yesus, doa langsung pada Yesus, itu pendeta domba Alkitabiah. Kalau pendeta yang baptisannya masih Bapa Anak Roh Kudus, terus yang disembah masih Bapa, doanya masih Bapa kami, ini pendeta kambing. Ini teologiah, tafsir Alkitab. Ya, supaya Bapak Ibu semua tahu ya, maka dari itu kita akan mengadakan debat gitu. Debat Kristen domba versus Kristen kambing. Alkitabiah versus teologiah, supaya semua pada tahu, weh ternyata pendeta kita pendeta kambing. Ya.
Ayat Alkitab, Anda nggak bisa bantah ya. Kita sedang mengarrange debat ini. Tentunya akan dilaksanakan setelah larangan kumpul gara-gara kasus corona ini dicabut ya. Udah boleh kumpul sekarang, nah baru deh kita mengadakan debat ya. Kita sedang arrange itu ya. Tentu saja nanti dengan pendeta-pendeta yang representatif mewakili pendeta kambing. Kalau pendeta domba dimotorin oleh saya, pendeta Hendy Tandiata, nanti kami akan ajak beberapa pendeta yang pendeta domba pakai Alkitabiah versus pendeta-pendeta senior ya toh, senior sebagai pendeta kambing gitu. Mereka juga akan ajak. Pendeta kambing itu pasti teologiah. Kalau pendeta domba itu pasti Alkitabiah. Jadi nanti Alkitabiah akan dikompar dengan teologiah. Nanti Anda akan tahu ya toh. Wah, mana yang benar ini? Ya jelas Alkitabiah benar ya toh. Teologiah itu tafsir. Makin doktor, makin banyak tafsirnya, makin jago tafsirnya. Maka itu saudara, kita akan adakan debat itu. Saudara-saudara yang, aduh Pak Pendeta kok ternyata begini ya? Ya, ikut sekolah Alkitab ya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu tahu. Pak baru tahu ternyata Kristen itu ada dua ya, ada domba, ada kambing. Betul. Kasihan kan kalau Anda sudah puluhan tahun jadi Kristen terus dicekokin tuh sama pendeta kambingmu itu. Pendeta kambing ngasih tahu, Bapak Ibu kita masuk surga. Super bohong. Bohong, super bohong. Ya. Ya, Anda yang hari ini masih nyembah Bapa, Anda yang hari ini masih doa Bapa kami, Anda yang hari ini masih baptisan Bapa Anak Roh Kudus ya toh. Anda termasuk Kristen kambing. Bohong kalau Anda masuk surga. Harus move on. Ikut sekolah tinggi Alkitab ya, biayanya murah supaya Anda tahu kayak begini ya toh. Selama Anda ikut sekolah tinggi Alkitab, Anda boleh nanya ke Pendeta Henry. Mau nanya apa saja boleh. Ya. Nanti juga akan tahu, oh ternyata begini ya Pak ya. Harus Alkitabiah ya nanyanya ya. Baik, segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu, Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Pak Gatot, saya sudah menjawab ya Pak Gatot ya pertanyaan Bapak, bahwa pendeta itu ada pendeta kambing ya, itu yang teologiah, ada juga pendeta yang benar, pendeta yang domba Alkitabiah ya. Pendeta khotbahnya bisa saja membinasakan. Hati-hati ya. Hati-hati khotbah pendeta yang membinasakan ya. Dia tidak paham Alkitab ya. Ya begitu ya. Baik, yang mau ikut sekolah tinggal Alkitab silahkan segera hubungi nomor-nomor yang ada dan kita berdoa bersama untuk debat nanti ya. Semoga dari Kristen kambing ada yang mau pendetanya ya. Biasanya kalau sudah mau ketemu pendeta Henditan itu sudah ngeper duluan, tapi semoga tidak ya. Semoga ada yang berani ya. Karena bertanggung jawab terhadap umat loh, umat di bawah sana loh ya. Nggak bisa kalau Anda cuma ngomong ini, biarin aja, kita mau nyembah apa saja. Mau Yesus jadi patung kek, Yesus jadi anak kek, Yesus jadi apa, yang penting kan percaya Yesus kita masuk surga. Bohong. Super bohong. Ya. Bohong kalau ada yang mengatakan seperti itu. Anda sedang dibohongi. Ya. Kita tidak boleh beriman kok suka-suka. Saya jadiin Yesus patung gimana ya? Masuk surga enggak? Ya enggak dong. Kalau saya jadikan Yesus cuman anak, sementara Allahnya masih Bapa, masuk surga enggak? Tidak. Sekarang Yesus adalah Allah yang benar itu. Sembah dia. Itu baru benar ciamik Alkitabiah, dijamin surga. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau ikut sekolah tinggal Alkitab, segera hubungi nomor-nomor yang ada. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandiata BPS. Haleluya. Amin.